Assalamualaikum ya akhi. Minal ajaib, termasuk keheranan, termasuk ajaib, termasuk ironis, aneh, unik. Annal insana, sesungguhnya manusia itu, fi halatil akli, ketika dalam keadaan makan, takillu khawatiruhu, sedikit terjadi bisikan-bisikan dalam hatinya. Li'anna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu mujtami'uhu ala matlubiha, dia berkumpul atas apa yang dituntutnya. Fa idza qama ila salati, ketika dia berdiri untuk salat, tafattahat alaihi khawatir, maka mulailah terbuka bisikan-bisikan hati lagi. Min kulli janibin, dari segala arah. Kenapa? Li'annaha khilafu matlubin nafsi, karena bertentangan dengan tuntutan nafsu. Fatadiku minha, maka nafsu menjadi sempit dan sedih, susah. Wa man hadara fi salatihi fawa fi hadratillah. Barang siapa yang dia hadir di dalam salatnya, fawa fi hadratillah, maka sesungguhnya dia ada di hadapan Allah. Wa man waswasa fiha bimubahin, barang siapa yang dia waswas, ada bisikan dalam perkara yang mubah, bukan perkara yang dibenci atau perkara yang haram, fawa kharijuha, maka dia sesungguhnya sedang berada di luar salat. Au bi muharramin, atau waswas dengan perkara yang haram, fahuwa fi hadratis syaitan, maka sesungguhnya dia sedang di hadapan syaitan. Abdullah Al-Haddad berkata di sini, aneh, manusia ini waktu makan, bisikan-bisikan hatinya itu sedikit kecil. Waktu makan itu nggak ada dia kepikiran macam-macam. Fokus dan khusyuk. Tidak ada bisikan-bisikan di hatinya. Bisikan setan, bisikan nafsu. Nggak ada. Kenapa? Karena itu yang dituntut. Karena makan itu bagian yang dituntut oleh nafsu. Tapi kalau sudah berdiri salat, sudah itu bisikan, kayak pasar bunyi. Yang urusan hutang, yang urusan gagal kawin, yang urusan patah hati, urusan istri rewel, yang urusan anaknya sakit, yang urusan bingung nggak nikah-nikah, yang urusan besok diundang mantan. Itu di dalam sholat bisikan bermacam-macam. Di dalam sholat bisikan bermacam-macam. Jangan di dalam sholat, pokoknya hal yang bersifat ibadah. Misal dalam berzikir. Zikir seperti tadi Rotibul Haddad. Tapi kalau di sini tuh ya, ini para pemirsa yang nonton ya, ketahuilah mereka ini khusyuk semuanya. Ya. Mereka ini khusyuk semuanya, apalagi yang perempuan karena ketut satir itu khusyuk semua. Nggak ada gerak. Ya, makanya saya suruh bikin teh biar nggak ngantuk. Begitu. Satir itu sana, bukan sana. Aduh, kamera. Kameramen. Satir masa sana. Kalau giliran ngaji, giliran baca Quran, itu pikiran macam-macam. Pikiran itu macam-macam karena suara di hati itu bertumpuk-tumpuk. Tuh.
Bagi perempuan, terutama ibu-ibu, yang paling sering lupa rakaat itu ibu-ibu perempuan. Allahu Akbar. Oh iya, tadi ke pasar ya. Allahu Akbar. Tadi belikan hasil, taruh di mana ya? Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, ketinggalan di pasar. Duh, rugi. Beli capek-capek jauh-jauh ketinggalan ikan asin. Allahu Akbar. Rakaat berapa ini ya? Nah, biasanya ibu-ibu itu sering lupa rakaat. Kenapa? Pikirannya paling banyak. Pikirannya paling banyak. Begitu. Akhirnya umur masih muda tapi muka kelihatan tua. Kenapa? Pikirannya banyak. Begitu. Tapi kalau giliran makan, khusyuk, tenang, nggak terasa, nikmat luar biasa. Apalagi pas lapar itu, masya Allah, sudah wis anteng. Inilah kata Al Haddad, aneh gitu, karena memang keinginan nafsu tertuntut. Makan itu keinginan nafsu. Tidur yang enak itu keinginan nafsu. Kawin itu keinginan nafsu. Kan yang bekerja nafsu. Coba kalau kamu kawin nggak ada nafsu, apa nikmat? Ya nggak nikmat. Ditelok itu perempuannya kan gitu. Begitu. Nggak nikmat, kawin nggak punya nafsu, nggak nikmat. Mungkin kamu nggak kawin karena nggak punya nafsu. Paham ya? Tuntutan nafsu. Punya duit banyak, harta melimpah, tuntutan nafsu. Tenang, nafsu itu tenang. Ya Allah, begitu. Tenang itu nafsu kalau ada tuntunnya. Tapi kalau bertentangan dengan ibadah, kebaikan, itu mesti bisikan macam-macam. Kamu ngutang misalnya ya, sama orang misal ngutang 500.000 1 juta. Itu nafsu senangnya luar biasa, seolah-olah dapat hadiah. Padahal ngutang 1 juta itu senangnya luar biasa ketika dikasih. Dia nggak mikir nanti bayar utangnya gimana. Di awal dia sudah senang. Alhamdulillah loh, utang kok alhamdulillah. Kan begitu. Senangnya luar biasa. Sudah dapat itu ketagihan ngutang lagi. Siapa ini yang belum saya utangi? Dicari korbannya. Ketagihan dia ngutang, jadi profesinya dia ngutang. Cari sana, cari sini, utangan, sana sini. Nikmat dia kalau ngutang. Kalau mau bayar, bingung, sedih. Bahkan kalau ada uang misalnya 2 juta, hutangnya 1 juta, itu bisikan macam-macam. Kamu kan kerja lo dapat 2 juta lo susah. Kamu jualan keliling-keliling. Kamu penanganan pasien, babak belur, sakit, muntah darah. Pulang begadang, capek kamu ini, tanganan pasien begini begitu. Udah nanti aja kapan aja bayar utangnya. Kamu nggak mikir, kamu capek berusaha keras, itu aja 1 juta kamu lepas. Padahal 2 juta dia dapat. Kan gampang ngambil 1 juta, ini kebaikan ini, lepas kamu nanti dari beban hidup kamu, lepas. Orang kalau lepas dari beban hidup itu rezeki lancar insya Allah, begitu. Ini nggak mau dia, kenapa? Bertentangan sama nafsu, kebaikan soalnya itu. Nafsu itu kalau sama kebaikan itu dibenci, membenci nafsu itu.
Tapi kalau sama hal yang makruh itu disenangi. Hufatil jannah bil makari. Surga itu dihiasi dengan hal yang dibenci oleh nafsu. Surga itu dikelilingi oleh hal dibenci oleh nafsu. Ya, ibadah sholat. Kalau ditanya nikmat nggak sholat, nikmat bohong. Nikmat nggak mondok, nikmat bohong. Kecuali di sini ya. Nah, satu-satunya pondok aneh di sini. Zikir nikmat nggak? Nikmat bohong. Paham ya? Puasa nikmat, nikmat bohong. Karena itu pasti bertolak belakang dengan nafsu. Pacaran nikmat enggak, bohong. Selingkuh nikmat enggak, bohong. Kawin banyak nikmat enggak, bohong. Ya. Maling nikmat enggak, bohong. Tidur enggak usah ibadah, ninggalin sholat nikmat enggak, bohong. Segala sesuatu yang dibenci nafsu itu nikmat. Enggak ibadah, kalau kamu katakan nikmat, enggak nikmat, itu bohong. Zikir kalau kamu katakan nikmat, itu bohong. Kenapa? Karena zikir dibenci sama nafsu, enggak nikmat. Itu kamu harus lawan. Nafsu itu harus dilawan, dikendalikan. Berat siapa yang mau duduk berjam-jam. Ya kan? Padahal kamu nongkrong di warung kadang-kadang itu berjam-jam, ya kuat. Ganti posisi miring, jungking, ngentut, bebas, kuat. Kan begitu. Ya. Ngopi sampai berapa gelas kuat. Sambil lihat handphone kuat, duduk dikir cuma 2 jam nggak kuat. 3 jam nggak kuat. Wahufatin nar bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal yang disukai oleh nafsu. Jadi kalau mau berat-berat itu, ibadah berat itu menuju surga. Kalau hal yang dimudahkan itu menuju neraka dari perbuatan dosa, maksiat itu mudah, gampang, enak soalnya nafsu itu. Kan begitu? Hah? Begitu kan ada lagunya itu. Kenapa yang enak-enak apa itu? Itu di dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bermacam-macam. Kemudian barang siapa yang dia sholatnya hadir khusyuk, berarti dia sedang berada Allah. Khusyuk sholatnya berarti dia, ketika sholat itu ada bisikan-bisikan hal yang sholat jentat-jentih hatinya ada di keramaian orang, hatinya ada di bioskop, hatinya ada di kafe misalnya, hatinya ada di mana-mana, berarti dia itu bukan sedang berada di dalam sholat tapi di luar sholat. Kalau dia itu di dalam sholatnya ada bisikan-bisikan hal yang haram, dosa, berarti dia itu di hadapannya setan. Ya Allah, sholat itu mikir porno, sholat mikir porno. Aku pariki aku apa ketemuan karo pacarku sing enak ambung-ambungan dondi ya. Dalam sholat itu masih berbuat dosa, gimana di luar sholat, begitu loh.
Iki aku bariki aku habis ini saya ini mau ketemu sama cewekku. Gimana ini yang enak cium-ciuman ini? Nah, habis ini saya mau menipu orang ini. Sini supaya gimana lagi strategi buat nipu supaya dagangan saya laris. Itu di dalam sholat. Di dalam sholat dia berpikiran kotor, bahkan maksiat haram. Maka sesungguhnya dia bukan lagi di dalam sholat, tapi dia sedang di hadapan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Begitu. Nah, ini nasihat Abul Haddad yang perlu kita renungi, bahwa bisikan-bisikan nafsu itu ya perlu kita kendalikan dan lawan. Kalau nggak dilawan, maka nafsu ini akan kebiasaan. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa anhuma mahubbakan nusafatahim. Ya, wa nafsu katifli intuhmilu syab'a ala hubbir radai wa in taftimu yan fatimi. Nafsu itu seperti bayi, kalau nggak disapih dia nyusu terus, tapi kalau disapih dia berhenti. Ada seorang guru itu di hadapan muridnya begini, saya ini sudah hampir 1 tahun lebih kepingin makan sate kambing. Duh, kepikiran terus saya kepingin makan sate kambing. Muridnya dengerin aja. Ya kan, besok cerita begitu lagi. Tuh enak ini ya, dingin-dingin makan sate kambing ini. Tuh mantep ini. Wow, sambal kecap, sambal sama tongseng, nikmat ini. Temannya cuma bengong aja, santri-santrinya melarat semua kan. Miskin semua kan begitu. Ada tamu. Kemudian besoknya lagi cerita begitu gurunya. Duh enak ini ya makan sate kambing ini ya. Akhirnya rembukan. Ya, rembukan. Reno ya. Pak Ari semuanya rembukan. Gimana nih? Kiai kepingin sate kambing. Udah 3 hari loh Kiai ngomong kayak gitu. Gimana? Kita beliin? Ayo. Akhirnya dibelikan sate kambing banyak. Sate kambing 100 tusuk. Ditutup pakai nampanmu itu. Kiai guru, ini kita sudah belikan sate kambing yang engkau bicarakan sudah 3 hari ini. Kayaknya guru kepingin sekali. Oh Masya Allah, dibuka. Oh ini nikmat luar biasa ini. 1 tahun lebih saya nggak kena sate kambing. Adanya sate kodok, sate ayam gitu. Brodadi, suwiki kan gitu. Nah, subhanallah, itu panggil itu santri-santri yang lain, panggil Nying ya kan, Gembul gitu. Marfuah, Sururi, panggil semuanya. Mansur, panggil semuanya. Reno, panggil. Cecep, panggil semuanya. Panggil. Yang lainnya panggil tuh yang di jalan-jalan. Panggil langsung semuanya. Akhirnya disendokin makan semuanya. Sampai habis semuanya dimakan oleh santri-santrinya. Gurunya, kiainya nggak makan. Ini yang ngasih bingung. Katanya Pak Arif, loh kok jenengan nggak makan? Iya, setahun lebih saya, nafsu saya kepingin sate. Sekarang saya mau ngerjain sama nafsu saya. Mau saya lawan. Tuh, di depan kamu sudah ada sate. Ngiler kan kamu? Ayo, sekarang saya kasih orang. Mau apa kamu? Ayo, mau gimana kamu? Malah dilawan, dikendalikan, itu nafsunya dia. Itu orang-orang soleh kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Ya, Reno punya nafsu ngumpulin duit, udah kerja ya kan 2 minggu gayaran. Nafsu. Waduh, Kiai lagi membutuhkan. Kasih Kiai. Inilah orang soleh. Subhanallah. Begitu. Mudah-mudahan kita doakan jadi orang soleh dia ya. Ya, kita lagi gajian. Ya Rab. Alhamdulillah. Ya sambil seruput Kiai insyaallah. Wallahu a'lam bis shawab.